Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mulai dari Go-Kick sendiri saya bergabung 2011. Itu masih usia 12 tahunan lah. Ya situ diajari pelatihan dasar di daerah ini. Terus dari situ mendapat beasiswa di ASA tempatnya ini. ASA sampai usia 18. Lanjut dari situ saya langsung main di Liga 2 Indonesia, ikut Persikabo, dan sekarang saya main di Bogor FC. Mana sih apa? Pengalamannya ya amat senang sih main di sepak bola bersyukur. Yang terpenting nggak lupa untuk selalu latihan. Boleh diceritain nggak mas, latihannya juga kayak apa sih? Setiap hari berapa jam latihan? Dari ya sekarang, dari dulu sampai sekarang gitu. Yang paling berat kan latihan 24 jam sehari gimana gitu? Untuk latihan paling berat ya di tim profesional, kadang latihan sehari itu pagi sore setiap hari. Kita ketemu rest cuma 1 hari per minggu. Nah di rest itu berapa jam sehari? Kan pagi sama sore ya? Iya. Berapa jam tuh? latihan normalnya 2 jam. Oke, 2 jam di pagi, 2 jam di sore gitu. Terus itu bersama-sama atau ada latihan yang sendiri nggak yang harus latihan sendiri gitu, latihan fisik gitu? Enggak. Paling kalau cedera aja. Oke. Kamu udah pernah cedera Dimas? Belum. Belum kan, alhamdulillah. Jangan hati-hati ya. Berhubungan dengan pertanyaan saya ke Dimas ya, related to my question dari to Dimas about he was talking about injury, and I saw that in your module for the coaches there a special section about safety. If you can elaborate. Yeah, sure. So jadi setiap kota di Indonesia memiliki masalah untuk pemuda anak-anak seperti narkoba dan alkohol on the streets. Jadi Go-Kicks menjamin tempat yang aman dan nyaman dan intuitif untuk pemuda anak-anak untuk pendidikan melalui sepak bola. So safe, secure areas. But how about bagaimana dengan menghindari injury, menghindari kecelakaan, how to be safe while they're playing? Yeah. So jadi we start by obviously the lapangan harus bagus. So jadi we cuci lapangan. So there's so cuci lapangan. ASA punya first aid kits. So jadi we also jadi setiap latihan warming up very crucial ya. So jadi harus latihan warming up and kondisi. And then we latihan teknik, and then sparring. Okay, so pertandingan, and then cooling down. So warming up program, cooling down. Obviously, jadi injury prevention. Oke, Dimas, benar berarti ya, ada warming up dan cooling down dan disiplin melakukan itu. Ya, oke, that's very good. Oke, sekarang saya punya pertanyaan yang sama nih buat tiga pembicara ya. Kita kan sudah 8 tahun. Go-Kick itu merupakan sesuatu yang very familiar untuk kita, gitu. Jadi untuk ASA, untuk orang Indonesia, untuk Dimas juga. Nah, boleh nggak di-share? Di sini kalau teman-teman mau ada pertanyaan silakan ya. Nanti langsung angkat tangan aja. Kita buka 3 sesi. Tiap sesi ada 2 pertanyaan. 3 hal yang paling penting menurut kita semua nih sebagai penggagas, sebagai pesertanya Go-Kick, sebagai juga pelatihnya di Go-Kick. 3 most important things that we think everyone should remember. Okay, so jadi Go-Kicks memberikan kesempatan pendidikan melalui sepak bola profesional untuk pelatih dan pemain. Oleh karena itu pelatih
pelatih dan pemain harus memiliki sikap, dedikasi dan motivasi. So untuk maju dan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. So jadi Dimas good example ya, bagus untuk asal konkret setiap latihan Dimas ikut ya. Setiap he never misses a training session. Disiplin. Boy disiplin. Ya. Jadi Dimas sedikit sakit, oh tidak masalah problem. Ya saya latihan. So jadi Dimas attitude, motivasi, dedikasi, sikap bagus. Really, really good. He's actually always like setiap latihan, asa, elite, every session. Yeah. Very good. Bu Karina, bagaimana dengan menurut Bu Karina sebagai penggagasnya? Kesuksesan Kopix ada 3 hal sebetulnya yang paling mendasar menurut saya ya, dan juga saya rasa ini juga dari teman-teman yang selama ini menjalankan. Yang pertama adalah kolaborasi dari semua stakeholders. Karena tanpa kolaborasi stakeholders itu Kopix tidak bisa kita jalankan. Siapa aja stakeholdersnya? Tentunya dari kenal kami ada Sepak Bola Amatir Indonesia, ada Asa Foundation, tapi dari eksternal juga mungkin bisa dari pemerintah sepak bola yang ada di daerah, kemudian juga dari pemerintah, dan juga yang tidak bisa kita lupakan adalah teman-teman media yang selalu mendukung peningkatan pendidikan dari teman-teman yang ada. Hal yang kedua ini ibaratnya adalah guru dan murid, di mana masing-masing belajar. Bukan hanya gurunya yang mendidik, tetapi juga anak-anak pun itu juga memberikan sesuatu hal yang untuk mengimprovisasi gurunya. Jadi di sini penting adanya kerjasama yang baik antara pelatih dan pemain. Harus ada hubungan interpersonal skills masing-masing antara pelatih dan pemain. Ini salah satu kunci di mana orang-orang anak-anak seperti Dimas itu berhasil karena dia berada di tangan yang tepat, di tangan dari timnya Pak Li dan Mas Eko, sehingga itu bisa menghasilkan para pemain bintang. Yang ketiga yang saya selalu tekankan juga ke tim saya, faktor utama adalah sikap dan perilaku kita, di mana itu harus betul-betul kita perhatikan. Di samping kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kondisi fisik yang kita ada. Tetapi yang perlu kita utamakan juga adalah bagaimana kita bersikap dan berperilaku secara disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab. Integritas sebagai pemain sepak bola itu harus diutamakan. Karena tanpa itu kita nantinya hanya akan menjadi pemain bayaran aja, bukan pemain profesional. Mudah-mudahan kita bisa mencetak jauh lebih banyak lagi pemain-pemain emas untuk yang